Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lode Arjuna Pratama dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, dengan stambuk 221-02023, dengan dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar, STMT, ingin menjelaskan tentang sejarah arsitektur tentang rumah tradisional Muna. Yang pertama, faktor-faktor non-fisik pada rumah adat Muna, yaitu yang pertama sejarah, geografi, geologi, iklim, ada kemudian religi, sosial, politik, dan pemerintahan, yang terakhir ada ekonomi. Untuk sejarah sendiri, Muna pada awalnya dikenal dengan nama Wuna. Wuna dalam bahasa Muna berarti bunga. Jadi bisa diartikan Pulau Muna adalah pulau yang yang bagus gitu. Kemudian dari kondisi geografinya, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Selat Spelman, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Laut Tiworo dan Kabupaten Bombana. Sementara itu untuk geologinya, Pulau Muna hampir seluruhnya di dilapisi oleh karang, batu karang. Jadi Pulau Muna itu banyak batu-batu karang sehingga tanahnya bisa dibilang keras. Kemudian ada iklim. Di Pulau Muna mempunyai dua iklim, yaitu musim kemarau dan kemudian ada musim hujan. Kemudian yang selanjutnya dari faktor religi, dari zaman dahulu masyarakat Muna menganut kepercayaan animisme dan agama Islam. Kemudian dari segi ekonominya, mata pencaharian terbesar dari masyarakat Muna pada saat itu adalah bertani dan juga mencari ikan atau nelayan. Kemudian ada faktor-faktor non-fisik dari rumah adat Muna itu, yang pertama ada lokasi dan tapak, kemudian denahnya, kemudian tampak, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, kemudian ada top arsitek, terus ada aplikasi kekinian yang relevan. Oke, lokasinya Pulau Muna sendiri itu terletak di Sulawesi Tenggara. Jadi bangunan-bangunan yang mengaplikasikan bangunan-bangunan rumah adat Muna itu terletak di Pulau Muna, di keseluruhan Pulau Muna termasuk dari Buton Tengah dan juga Muna Barat. Kemudian untuk denah rumahnya sendiri bisa kita lihat dari nomor satu. Nomor satu itu ada tangga depan. Tangga depan itu yang menghubungkan dari bawah ke atas bangunan, karena bangunan rumah adat Muna ini berbentuk panggung, jadi diperlukan tangga untuk naik ke atas rumah. Kemudian di nomor dua ada ruang tamu. Ruang tamu ini digunakan untuk menyambut tamu seperti biasa. Terus yang ketiga ada ruang makan. Ruang makan ini dipisahkan dengan ruang tamu supaya, karena di ruang makan ini agar pengguna rumah terjaga privasinya, karena makan dianggap sebagai privasi. Kemudian yang keempat ada ruang tenun kain. Karena kebiasaan orang Muna yang suka menenun kain, jadi mereka membuat suatu ruangan untuk menenun kain. Terus kemudian ada yang kelima, kamar tidur laki-laki. Yang nomor lima, kamar tidur laki-laki biasanya dia ditaruh agak di depan, karena biar tidak terlalu tersembunyi. Terus yang keenam ada kamar tidur wanita, beda dengan kamar tidur laki-laki. Kamar tidur wanita lebih privasi, jadi ditaruh agak ke belakang. Terus yang kamar tidur orang tua, kamar tidur orang tua ini yang paling privasi sekali, jadi ditaruh di belakang rumah. Kemudian ada ruang antara atau bisa dibilang tambi, biasa itu berbentuk lorong-lorong. Terus kemudian ada ruang makan keluarga. Kemudian ini ada tempat air bersih, jadi tempat penyimpanan air bersih dari orang Muna itu biasanya disimpan tersendiri juga. Terus kemudian ada tempat tungku api yang biasa digunakan untuk memasak dan juga merebus airnya itu. Terus kemudian ada di nomor 12 ada kamar mandi yang dibuat terpisah dengan rumah. Kemudian ciri-ciri denah pada rumah ini sebenarnya hanya mengusung bentuk-bentuk geometri seperti kotak-kotak yang kemudian nanti dibikinkan celah-celah seperti pada denah tadi. Kemudian untuk tampaknya dari atapnya sendiri memiliki alas dan atap segitiga, kemudian memiliki 5 sisi, kemudian memiliki 9 rusuk pada atapnya, memiliki 3 sisi tegak, dan kemudian selanjutnya memiliki 6 titik sudut.
Kemudian yang selanjutnya masih di bagian atap tambi, di bagian atap yang berbentuk lorong tadi, dia dibentuk miring, berbentuk miring, terus kemudian memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan kemudian memiliki 8 titik sudut. Kemudian ini untuk ventilasi udaranya. Untuk ventilasi udaranya sendiri, itu dia berbentuk kotak, dan kemudian ada kayak semacam partisi-partisi gitu, partisi kayu. Kemudian yang selanjutnya ada di bagian jendela, jendelanya berbentuk kotak biasa yang kemudian ditambahkan elemen kayu-kayu di tengahnya biasa dengan ukiran-ukiran juga biasa. Terutama di bagian pintunya juga berbentuk kotak ditambahkan ukiran-ukiran yang tidak terlalu tidak terlalu ramai. Kemudian yang selanjutnya untuk bagian badan rumah, dinding rumah dia berbentuk kubus. Berbentuk kubus, tidak banyak bentuk-bentuk yang unik atau yang aneh-aneh. Kemudian yang selanjutnya pagar rumah. Pagar rumah ini biasanya ditaruh di teras di bagian depan rumah, guna tempatnya biasa menyimpan seperti sendal atau apalah kayak sepatu gitu Pak. Terus selanjutnya ada tiang penyangga rumah. Tiang penyangga rumah ini berfungsi menyangga rumah karena rumah ini berbentuk panggung. Jadi dibutuhkan tiang penyangga rumah ini yang biasa berbentuk kotak-kotak biasa. Terus selanjutnya ada ini. Tiang penyangganya biasa berbentuk trapesium juga sebagai pembantu dari tiang penyangga utama tadi yang berbentuk kotak. Dia berbentuk seperti trapesium sebagai pembantu penyangga tiang yang utama tadi. Terus yang elemen terbaik dari bangunan ini yang saya anggap itu adalah atapnya yang kemudian bentuknya yaitu berbentuk panggung. Atapnya yang berbentuk segitiga karena atap seperti ini akan lebih mudah diaplikasikan terutama pada bangunan di area-area tropis. Contoh bangunan yang mewakili yang ada pada saat ini yaitu bangunan pada Museum Barugano Wuna yang memperlihatkan rumah adat Muna. Jadi bangunan ini terletak di Kota Raha, tepatnya di bypass, yaitu di Museum Barugano Wuna. Adapun tokoh arsitek pada waktu itu adalah ketua adatnya sendiri, karena pada saat itu belum ada arsitek, jadi mereka membuat bangunan berdasarkan ketua adat, berdasarkan kepercayaan mereka yang dipertimbangkan oleh ketua adat. Sementara itu, aplikasi kekinian yang relevan yaitu kantor Bupati Muna, di mana pada kantor Bupati Muna, dia mengaplikasikan konsep-konsep dari rumah adat Muna itu pada panggungnya. Jadi kita bisa lihat dari kantor Bupati Muna ini terlihat seperti panggung, terlihat seperti bangunan yang berpanggung. Kemudian yang selanjutnya ada Masjid Segitiga Tanah Abang. Masjid Segitiga Tanah Abang ini terlihat mirip dengan rumah adat Muna, sangat jelas dari bentuk atapnya, yaitu atap segitiga. Kemudian sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tadi gambar rumah tradisional tak? Yang mana Pak? Yang paling kentara mana rumah tradisional tak? Yang paling utara ini Pak. Oke. Bapak mau tanya, kemarin kita sudah belajar teori Sir Bannister Fletcher. Ya Pak. Apa isinya itu? Apa yang kamu ketahui tentang teori Begini Sir Pak, Bannister Fletcher? yang bangunan itu seperti akar Pak, yang di akarnya itu ada faktor non fisik dan juga faktor-faktor fisik Pak. Dan faktor-faktor non fisiknya itu bisa berupa ini kondisi, faktor-faktor non fisiknya itu bisa berupa sejarah, geografi, geologi. Jadi faktor-faktor non fisik itu bisa mempengaruhi bangunan Pak. Bisa dilihat bisa mempengaruhi bangunan dari ini sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik, dan pemerintahan dan ekonomi. Membentuk bangunan ya? Iya Pak. Nah, dari
Faktor-faktor non fisik itu faktor apa saja? Ya Pak, Faktor-faktor non fisik itu faktor-faktor apa saja? faktor-faktor non fisik itu Pak, faktor-faktor yang disebabkan karena bisa jadi Faktor karena, faktor-faktor non fisik apa saja itu? Ini ada tertulis. oh ya Pak, ada ini, ada sejarahnya dari bangunan tersebut, terus kemudian kondisi geografi pada areal tersebut, kemudian kondisi geologi, ada kondisi iklimnya, ada keadaan apa kepercayaan religinya, terus kemudian ada kondisi sosial, kondisi politik dan pemerintahan, dan kemudian ekonomi pada saat di lokasi tersebut, Pak. Nah, eh, sebut apa yang kamu ketahui dari faktor-faktor non fisik ini terkait bangunan rumah tradisional tak yang kita presentasikan. Misalnya apa? Yang terutama di bagian iklimnya, Pak, karena Iklimnya kenapa? bangunan Coba, mana iklim bangunanmu? tropis, Pak. Mana bangunanmu? Ya, Pak, karena bangunan ini terletak di daerah tropis, jadi bangunan ini mengaplikasikan atap yang segitiga, atap mirip-mirip seperti atap bentuk ini terasa sangat diterapkan bangunan yang terletak di daerah-daerah tropis, Pak, seperti rumah Muni yang menerapkan bentuk ini, Pak. Oke, selain itu dari faktor apa lagi? Kemudian di faktor ininya, Pak, apa di sama juga geografinya, Nah, geografinya terhadap bangunanmu gimana? karena di Pulau Muna itu rata-rata tanahnya bebatuan, bukan tanah tapi bebatuan. Geologi Jadi kali ya? ya geologinya, Pak, karena bebatuan, jadi saya rasa sudah tepat menggunakan berbentuk ini Pak, berbentuk rumahnya berbentuk panggung. Jadi kita tidak perlu lagi menggali fondasi, kita hanya perlu menggunakan batu-batu yang telah ada sebagai landasan dari bangunannya itu sendiri, Pak. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu menggali lubang ya, gitu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Karena struktur tanahnya di sana keras ya, gitu ya? Keras ya, Pak. Rata-rata batu karang. Ya, oke. Selain itu, apalagi yang kamu ketahui faktor-faktor tersebut terhadap bangunanmu? Ini juga, Pak, dari religinya, kepercayaannya. Dari kepercayaannya, Pak, dari karena rumah ini berbentuk panggung dari 3 bagian. Yang pertama di bagian bawahnya itu bagian panggung, yang kemudian badan rumah, yang kemudian bagian atas itu ada atapnya. Jadi atapnya itu biasa dilakukan sebagai tempat apa ya? Dianggap sebagai tempat yang apa ya istilahnya? Yang religius di atas itu ya, tempat yang disucikan. Jadi biasa orang Muna menaruh apa ya seperti semacam bukan persembahan, ya seperti persembahan di atas rumah sini Pak, di bagian atapnya. Jadi yang kalau bagian tengahnya mereka pakai sebagai tempat tempat berkegiatan, kemudian yang untuk bawahnya biasa dipakai untuk tempat ternak Pak. Oke, bagus. Mana denahnya? Denah, denah, ini Pak. Coba jelaskan sama Bapak denahnya. Terus ya ini yang pertama itu yang nomor satu di tangga depan. Tangga depan juga biasa ada teras-terasnya. Kemudian di tangga depan itu yang bertujuan untuk nanti transportasi dari penggunanya dari bawah tanah ke bangunan, dari ke bangunan. Terus kemudian ada ruang tamu. Ruang tamunya ini dibuat dekat dengan kamar tidur laki-laki karena biasa laki-laki lah yang menyambut tamu. Kemudian laki-laki dianggap kegiatannya tidak terlalu privasi. Terus kemudian di ruang makan tamu dipisahkan oleh celah karena tidak bagus juga biasa dilihat kalau orang makan terus dilihat dari luar gitu Pak. Terus kemudian ada sini kamar tidur perempuan sendiri dipisahkan oleh sekat juga karena dianggap privasi.
Terus kemudian untuk ruang yang nomor nomor tujuhnya ini, ruang tidur orang tua, itu dianggap sangat privasi, sangat tidak bisa diganggu. Jadi dia ditempatkan di tengah-tengah bangunan, tidak boleh sekali diganggu. Terus kemudian yang nomor 4 itu ruang tenun kain, karena orang Muna juga biasa menenun kain di sela-sela waktu mereka setelah mereka bertani atau mencari ikan. Para ibu-ibu di sana biasanya menenun kain. Jadi mereka siapkan tempat untuk menenun kainnya. Terus kemudian ada ruang antara. Ya, ruang antara ini atau bisa disebut tambi. Biasanya ruang antara atau tambi yang menghubungkan antara bangunan yang di bagian belakang sama bagian depan. Bagian belakang itu seperti tempat taruh air, seperti dapur, kemudian seperti ruang makan keluarga itu ditempatkan di bagian belakang rumah yang dipisahkan, yang ada terpisah semacam apa ya Pak? Yang penting terpisah dan dihubungkan sama bangunan ini yang dinamakan dengan sama ruangan ini yang dinamakan tambi Pak. Terus kemudian ada di belakang rumah itu ada tempat air bersih, kemudian ada tempat tungku. Tempat tungku itu biasa dipakai sebagai tempat-tempat memasak. Terus kemudian ada ruang makan keluarga. Ruang makan keluarga disatukan dengan tempat memasaknya sendiri dan juga ruang air. Karena ruang air di situ bukan hanya air kotor tapi juga ada tempat air minum. Dan untuk kamar mandinya sendiri dipisahkan dengan bangunan karena dianggap kamar mandi itu adalah sesuatu yang kotor yang tidak perlu masuk ke dalam rumah. Itu tungkunya di dalam bangunannya, Iya Pak, kalau biasa di orang Muna itu tungkunya biasa di dalam rumah. di dalam rumah. Oke. Iya Pak, Coba potongan tak? potongan Pak. Saya belum dapat potongan Pak. Oh, nggak dapat Cuma potongan ya? iya Pak, dari potongan cuma ini saja dari Oh, jurnal-jurnal yang saya baca. oke. Mana elemen terbaik tak? Elemen terbaik ini Pak, elemen terbaiknya menurut saya dari atap sama bangunan yang berbentuk panggung Pak. Oh ya itu menurut Bapak itu juga elemen terbaiknya ya. Ya Bapak Pak, sepakat ya. Terus tokoh arsiteknya, kenapa kamu tulis ketua adat? Nama ketua adatnya dalam bahasa Muna apa? tidak ada Pak, hanya ketua adat saja Pak. Masa enggak ada dalam bahasa Muna? Kemudian ketua adat, saya kurang tahu kalau yang itu. Tapi yang Kita tertulis cuma ketua kita adat Pak. asli mana kah? Saya asli Muna Pak, tapi Harus ada informasi terkait itu. Ketua adat ya Pak, kalau etnis sana, suku Muna sana bilang ketua adat apa? ya Pak, Kayaknya ada itu bahasa Munanya. Hanya kamu ndak cari aja. ya Pak, Ya, ya Pak. terus aplikasi kekinianmu mana? Aplikasi kekinian ini Pak. Menurutmu apanya yang mirip itu? Dari panggungnya Pak, dari yang saya baca juga, di sebenarnya komputer Bupati Muna ini dia terapkan bentuk-bentuk dari rumah Muna yaitu pada panggungnya Pak, dari sininya Pak. Yang dari ini berbentuk panggung. Sebenarnya itu yang dia terapkan di bangunannya ini, kantor Bupati Muna. Oke, lanjut. Mana lagi? Kemudian ini Pak, di Masjid Segitiga Tanah Abang, Apanya yang mirip menurutmu? atapnya Pak, sangat mirip. Termasuk juga badan bangunannya Pak, cuman dia tidak panggung. Iya, ya, bagus masjidnya ya. Bapak juga unik ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, penutup. Apa kesanmu di mata kuliah ini? Menurut saya Pak, dengan adanya mata kuliah ini, saya rasa kita lebih bisa mengeksplor bentuk-bentuk bentuk-bentuk yang unik di daerah kami berasal, yang kemudian bisa kita terapkan di bangunan-bangunan kekinian. Kemudian juga kita juga tidak terpaku sama untuk karena biasa kita melakukan desain itu kita terlalu terpaku sama apa ya ke sama bentuk-bentuk yang bersifat fisik yang membentuk bangunan itu yang sifatnya fisik. Dari mata kuliah ini kita jadi tahu ternyata dalam mendesain bangunan untuk membentuk bangunan itu kita bisa juga memadukan dengan elemen-elemen non fisik seperti geografi Pak, jadi seperti itu. Oke ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Arjuna. Arjuna telah Ya Pak, melaksanakan
final dengan bagus sekali. Nanti Bapak akan beri nilai sangat tinggi. Ya, Artinya Pak. kalau dari Bapak, PowerPoint-mu bagus, cara presentasimu bagus, ya PowerPoint-mu juga ya aura sungguh-sungguhnya terlihat ya. Terima kasih banyak ya sudah bersungguh-sungguh di Ya, Pak. mata kuliah ini. Oke, terima kasih Ya, Pak. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.